Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela. Yes Lord. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang baka. Kau layakkan ku masuk di rumah Bapa yang baka. Itu goal kita sebetulnya. Saat ku di pengadilan-Mu. Itu hari itu pernah gak kita pikirin itu, saudaraku? Ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Seberapa kita tahan berdiri, kita rekayasakan itu. Saya ngomong begini Bapak Ibu saudara-saudari dengan kasih. Saya takut kalau tidak banyak yang diizinkan masuk suatu hari di rumah Bapa. Sedikit sekali, saya percaya itu sangat sedikit sekali. Karena itu sebuah tempat yang bukan tempat murahan. Maka melalui hari ini kita memperingati kembali di tahun 2026 hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sudah berapa puluh kali kita merayakan itu dan di titik mana Anda hari ini? Saya rindu Bapak Ibu saudara-saudari memahami hal ini dengan takut dan gentar. Maka pada kesempatan sore hari ini saya beri judul khotbah saya hari ini, hati yang sudah naik bersama Kristus. Saya ambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Selama 40 hari setelah kebangkitan Kristus, Tuhan Yesus melakukan banyak hal penting untuk meneguhkan iman murid-murid Yesus. Selama 40 hari selain Yesus mencoba untuk meneguhkan iman-iman murid-murid mereka yang mungkin sedang terpukul, trauma dengan apa yang terjadi dengan penyalipan itu. Sampai di titik kematiannya, saudaraku. Yesus juga mempersiapkan lahirnya murid-murid baru untuk lahirnya gereja. Masa itu 40 hari bukan masa yang pasif. Tetapi itu adalah fase pemulihan yang dia lakukan untuk membebat semua orang-orang yang mengasihi dia. 40 hari itu momen di mana Yesus memberikan pengajaran, memberikan persiapan rohani. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 firman Tuhan berkata begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari itu dipakai Tuhan Yesus untuk banyak hal, untuk mempersiapkan gerejanya. Mempersiapkan discipleship murid-murid, mempersiapkan leader-leader, mempersiapkan lahir gerejanya. Yesus menampakkan diri oleh banyak orang. Tujuannya membuktikan bahwa aku memang hidup, aku bangkit. Banyak penampakan, ada banyak. Nanti mungkin akan saya bahas di khotbah yang lain, di kesempatan yang lain. Tapi ada banyak saudaraku.
Dan kebangkitan Kristus itu dibuktikan secara historis dan nyata. Bahkan Yesus makan bersama dengan mereka, berbicara dengan mereka. Bahkan memperlihatkan bekas lukanya kepada Thomas. Yesus mengajar selama 40 hari itu, Yesus mengarahkan pikiran murid-muridnya kepada perkara rohani yang kekal. Dia jelaskan arti salib, dia jelaskan arti penderitaan, dia jelaskan penggenapan nubuat PL. Dia jelaskan misi Injil bagi seluruh dunia. Dia jelaskan bagaimana kehidupan di dalam kerajaan Allah. Karena murid-muridnya selama Yesus masih ada di bumi ini. Ketika masih sebelum disalibkan, murid-murid masih berpikir tentang kerajaan duniawi. Tetapi setelah kebangkitan Yesus itu, 40 hari itu, murid-murid mulai memiliki perubahan cara pandang mereka. Memandang kerajaan Allah. Yesus juga membuka pengertian murid-murid terhadap kitab suci. Injil Lukas 24 ayat 45 berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Coba saudaraku, kenapa saya kasih gambaran 40 hari ini? Nanti kan kita kan naik kenaikan Tuhan Yesus, kemudian pencurahan Roh Kudus, betul kan? Saya jelaskan ini dulu. Di momen 40 hari itu, murid-murid mulai memahami bahwa Mesias memang harus menderita. Bahwa kebangkitan itu memang sudah dinubuatkan juga. Dan seluruh kitab suci itu merujuk kepada Kristus. Di situ murid-murid mulai mengerti. Karena tanpa penerangan dari Kristus, manusia bisa membaca Alkitab, tetapi tidak akan pernah mengerti hati Allah. Katakan amin, saudaraku. Jadi di titik ini saudaraku, 40 hari ini Yesus juga memulihkan murid-muridnya, terutama Petrus. Di momen 40 hari ini, Yesus momen penting untuk memulihkan hati Petrus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Saya percaya Petrus trauma, saudaraku. Dia punya suatu hal yang membuat dia merasa gagal. Tapi momen itulah, momen di mana Yesus mau menyatakan kepada Petrus, kegagalanmu bukan akhir. Kasih karunia Tuhan memulihkan Petrus, memulihkan murid-muridnya. Mungkin hari itu trauma sekali. Hari itu saya masih ingat, di dalam cerita Alkitab dikatakan murid-muridnya lari kocar-kacir tunggang langgang, ketakutan ketika Yesus ditangkap. Betul Bapak Ibu? Ada trauma di situ. Dan Yesus memberikan amanat agung dalam 40 hari itu. Dalam Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Coba saudaraku, 40 hari itu dipakai Tuhan Yesus begitu luar biasanya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus mengutus murid-muridnya, beritakan Injil, baptislah mereka, ajar mereka, dan jadikan mereka semua muridku. Coba bayangin. Maka coba kalau kita renungkan, gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, tapi kita diutus. Ini ada pesan-pesan dari 40 hari ketika Yesus sebelum naik ke surga. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus tahu murid-muridnya tidak akan mampu berjalan sendiri dengan kekuatannya. Maka Yesus berjanji, kukirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Dan yang terakhir puncaknya adalah 40 hari itu Yesus naik ke surga. Kenaikan Kristus itu sebuah tanda bahwa dia memang manusia yang dimuliakan oleh Bapa di surga. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Pelayanan penebusannya tuntas selesai di bumi ini. Dan dia finishing well. Dia memerintah sebagai raja hari ini. Dan dia akan datang kembali. Maka dari makna rohani 40 hari semenjak kebangkitan Kristus itu, kita bisa menyatakan begini. Kita bisa melihat Kristus benar-benar hidup. Katakan amin. Dia Mesias, dia juru selamat kita. Dia Tuhan kita yang hidup. Dia benar-benar hidup.
Maka iman kita, iman yang berdiri di atas fakta kebangkitan Kristus yang hidup. Amin. Maka saudaraku, apa yang membuat kita takut hari ini? Dari momen 40 hari itu kita bisa berkata, yang takut seperti murid-muridnya, takut bersaksi. Ketika dia memiliki iman di atas dasar kebangkitan Kristus. Murid-muridnya menjadi seorang pemberani. Pemberani-pemberani yang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara-saudari tahu cerita tentang murid-murid Yesus. Tidak ada yang beres matinya. Betul? Disalib terbalik, disalib model apa, macam-macam. Tetapi mereka tidak punya ketakutan. Dan kebangkitan ini menjadi momentum untuk engkau dan saya. Hidup lebih benar di hadapan Allah. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, saya sudah bercerita tentang secara cepat tentang 40 hari. Kan kemarin kita merayakan Paskah. Saya ceritakan 40 hari ini. Sekarang kita mau berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus itu bukan peristiwa historis yang dirayakan gereja setahun sekali, bukan. Banyak orang hanya melihat sebagai liturgi tahunan. Banyak orang hanya melihat sebagai penutupan pelayanan Kristus di bumi ini dan dia naik ke surga, that's it, selesai. Bukan itu. Sesungguhnya kenaikan Kristus itu adalah deklarasi bahwa manusia Yesus itu telah dimuliakan sepenuhnya oleh Bapa dan menjadi standar kehidupan yang harus dicapai, diikuti, dikloning oleh orang percaya. Kau dan saya. Kenaikan Kristus adalah undangan bagi semua manusia untuk mengalami kenaikan batin. Katakan amin. Batin itu natur. Natur di dalamnya ada karakter. Kodrat. Kenaikan Kristus itu adalah panggilan untuk kita untuk meninggalkan manusia lama kita. Murid-murid Yesus juga sama. Dari yang cara berpikir dunia diajak oleh Yesus untuk berpikir kekal. Dari yang berpikir kerajaan dunia diajak untuk berpikir kerajaan Allah. Dan mereka merespon itu dan ada sesuatu yang wow, luar biasa. Roh Kudus itu sudah ada dimateraikan di diri kita. Makanya gak usah doa puasa 10 hari pencurahan Roh Kudus sudah ada di sini. Loh, amin gak nih? Banyak gereja salah. Selama ini banyak yang salah. Setelah kenaikan Yesus, doa puasa merengek minta dicurahin Roh Kudus. Roh Kudus sudah dimateraikan di hati kita. Jangan salah saudaraku. Roh Kudus sudah ada di kita. Yang bersama dengan kita hari-hari hidup ini. Tapi banyak gereja masih merengek lagi habis kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari doa puasa. Minta pencurahan Roh Kudus. Loh. Kan Roh Kudus sudah dimaterain kok diminta lagi. Dia gak keluar masuk lagi udah. Dimateraikan di diri kita. Semoga ini membantu Bapak Ibu. Kalau sudah tahu begitu berarti Yesus berjanji sendiri. Ku beri kau Roh Kudus untuk menuntun, menolong dan menopangmu. Berarti dari kenaikan ini kita dipanggil untuk jadi manusia new chapter. Menjadi manusia yang punya pemikiran bahwa aku itu bukan warga dunia, aku warga kerajaan surga. Daging gak bisa sendiri tanpa Roh Kudus. Ada dimateraikan, on kan. Jadi gak usah doa puasa ngerengek lagi, gak usah. Udah tinggal kamu on kan. Doa puasa untuk menemukan kehendak Allah baru betul. Halo? Amin. Mungkin Bapak Ibu gak setuju dengan saya, tapi belajarlah firman Tuhan yang benar. Oh, Roh Kudus turunlah. Loh, kamu udah dimaterain kok minta turun lagi? Terus pergi kemana dia selama ini? Halo Bapak Ibu. Selama ini kita begitu kan? Jadi pada kesempatan sore hari ini, dari kenaikan Kristus ini, Kristus secara tidak langsung mau ngomong gini sama kita, bertumbuhlah sampai kau memiliki kodratku.
Karena Yesus naik ke surga bukan supaya manusia tetap tinggal mencintai dunia ini. Justru dari kenaikan Kristus ini adalah panggilan supaya hatimu dan hatiku ikut naik meninggalkan semua percintaan dunia kita. Tapi masalahnya banyak orang Kristen hanya merayakan kenaikan Yesus sebagai ritual tahunan. Dan akhirnya mereka tidak terkonsep dengan maksud Tuhan Yesus. Maka banyak orang Kristen yang tubuhnya masih di bumi, hatinya juga tertanam di bumi. Kalau bahasa saya selalu saya katakan begini, pindahkan hatimu ke surga. Bareng ya, 1, 2, 3, pindahkan hatimu ke surga. Sekali lagi, pindahkan hatimu ke surga. Semua tentang dunia lepasin. Ambisi dunia, gengsi, iri hati, kesombongan, kenikmatan dunia, cinta uang, hidup untuk kenyamanan diri, dan masih banyak lagi lainnya. Banyak orang Kristen mengaku percaya Yesus, tapi orientasi hidupnya tidak pernah naik bersama Yesus. Tampilkan poin yang pertama. Kekristenan hari ini banyak menghasilkan orang yang ingin masuk surga, tapi tidak sungguh-sungguh ingin menjadi manusia surga. Ya apa enggak ya? Ini fakta. Banyak orang pingin masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Yang gak mau angkat tangan dicatat malaikat. Berarti dia memang gak mau. Saya ulang lagi sekali. Siapa yang ingin masuk surga? Sekarang saya tanya. Siapa yang sungguh-sungguh mau jadi manusia surga? Itu kelihatan dari hidupnya. Kelihatan dari hidupmu. Padahal inti dari Injil bukan sekedar diselamatkan dari api neraka. Tapi seorang manusia harus sampai diubah, sampai serupa Kristus. Dan orang yang hatinya sudah naik bersama dengan Kristus, tidak lagi hidup untuk bumi, tapi hidup untuk kekekalan. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan pikirkan hal-hal yang di atas. Segala sesuatu hal yang kau tentukan, yang kau putuskan, yang kau ucapkan, yang kau dengar, yang kau lihat, yang kau pikirkan, yang keluar dari hatimu. Semua everything. 24 jam 7 hari untuk hal-hal di atas saja. Selain itu pangkas. Poin yang kedua. Poin yang kedua, tampilkan. Kenaikan Kristus adalah panggilan untuk naiknya batin manusia. Batin itu apa, Pastor? Batin itu kodrat. Kisah Rasul 1 ayat 9-11 berkata, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Murid-murid terpana melihat Yesus naik. Mungkin bingung ya kalau zaman sekarang ini pakai kren atau pakai apa ya, kok bisa naik. Hari itu murid-murid terpana dengan naiknya Yesus dan tertutup oleh awan-awan. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mau berkata begini, coba tampilkan 2A. Sekarang giliran hatimu naik, nak. Amin gak nih? Jangan amin-amin aja, tapi harus beneran. Karena banyak orang hanya ingin mengalami mujizat, pengurapan, berkat. Tapi tidak pernah ingin mengalami kenaikan batinnya. Padahal kenaikan batin, kenaikan natur itu akan mempengaruhi hidup kekalnya. Tapi orang seperti murid-murid Yesus dulu hanya mikirin mujizat lahiriah. Hanya memikirkan berkat. Orang jarang mau diajak untuk berubah ke sana. Susahnya minta ampun. Kenaikan batin berarti cara berpikirmu berubah. Cara berpikir dunia jadi cara berpikir kekal. Cara berpikir Kristus. Seleramu berubah. Pusat kesukaanmu berubah. Tujuan hidupmu berubah. Arahnya berubah. Dulu kalau masih cara lama masih senang dipuji. Masih mudah tersinggung. Gak ada duit rasanya hidup mau mati. Haus pengakuan. Sekarang berubah ketika mengerti bahwa Yesus sudah naik. Berarti hidupku harus segera. Karena Yesus sendiri berkata, di rumah Bapakku banyak
Banyak? Itu salah satunya buat kita. Tapi kita mau ngomong sama Tuhan Yesus, aku belum ke sana, tapi biarkan hatiku dulu yang di sana. Amin. Hatiku dulu yang ku pindahin dulu. Nanti nunggu. Kalau memang udah waktunya Bapak suruh saya balik, saya balik. Tapi hatiku dulu tak pindah sekarang. Kristen itu saudaraku. Bukan yang lain. Sampai kita bisa hidup untuk kehendak Bapakku saja. Terus pindahin, terus pindahin. Nyicil pindahannya. Amin. Nanti terakhir tinggal kita bawa diri kita aja ke sana. Tapi semuanya udah dipindah, pelan-pelan dipindah. Ingat saudaraku, kekristenan itu bukan perpindahan agama. Tetapi proses perubahan kodratmu sampai serupa Kristus. Terus. Dari nilai 50 sampai 60, 70, 80, 85, 90, 99 sampai 100 total. Sudah 100 pun dipertahankan, jangan sampai turun nilainya. Itu Kristen. 2B tampilkan. Orang yang hatinya naik bersama Kristus. Apa saudaraku, mulai asing sama dunia ini. Ini kriteria ciri-cirinya. Orang kalau udah begini, udah gak bisa. Maka kenaikan Kristus adalah panggilan untuk naiknya kualitas hidupmu sebagai orang percaya. Sampai engkau tidak bisa lagi mencicipi nikmatnya dunia yang ada di tanganmu hari ini yang kau nikmati. Sampai engkau tidak bisa berkata lagi, aku kok hambar dengan ini. Kenaikan Kristus mau mengingatkan itu. Kalau kamu masih menikmati dunia terus, berarti kau belum naik sama aku. Nah, belum. Kristus naik ke surga. Bukan hanya untuk duduk di sebelah kanan Bapa, tetapi untuk membuka jalan agar manusia juga mengalami kehidupan yang naik. Kita dibukakan oleh Kristus karena ketaatannya kepada Bapa. Kita punya chance, kesempatan besar untuk kita bisa serupa dengan Dia. Itu privilege kekristenan sebetulnya. Itu privilege kita sebagai orang percaya. Kita punya kesempatan melalui kematian Kristus ini. Kita diberi kesempatan untuk diizinkan menjadi anak Allah dan jadi warga kerajaan Allah dan jadi bangsawan surgawi dan bisa memerintah bersama Kristus di kerajaan Bapa. Coba loh, privilege kita banyak banget saudaraku. Tapi banyak orang Kristen yang tidak sadar akan hal ini. Anda masih bersama dengan saya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita dikasih posisi hidup kita di surga. Seharusnya kau dan saya tidak betah lagi dengan pola dunia, saudaraku. Kalau kita mengerti ini, sampai kita upgrade diri kita itu punya kelas bangsawan surgawi. Bukan pengemis. Kita orang Kristen ngemis terus, minta berkat, minta. Kalau kamu bangsawan surgawi, kamu punya kerajaan itu, setuju? Halo, setuju Bapak Ibu? Kalau kamu anak Allah, kamu anak. Dia Bapak, gak usah ngemis. Sembuhkan. Mentalmu berubah, saudaraku. Saya ngomong begini demi nama Tuhan yang saya layani, yang saya kasih. Ini loh konsep mindsetmu, cara berpikirmu itu kamu anak. Kamu itu anak, kamu harus menempatkan dirimu sebagai anak Allah. Maka peragakan dirimu seorang anak. Ilustrasinya begini. Seekor elang tidak mungkin terus hidup di kandang ayam, saudara. Sekalipun mungkin dia pertama-tama tumbuh bersama dengan ayam di kandang ayam. Tapi suatu hari naluri untuk dia terbang ke langit itu pasti ada. Ayam menikmati tanah. Elang menikmati ketinggian.
mentalmu dan mentalku, cara pandangmu dan cara pandangku, mindsetmu dan mindsetku itu mempengaruhi. Banyak orang percaya masih menikmati tanah seperti ayam. Dunia. Padahal kau dan saya dipanggil untuk terbang tinggi bersama dengan Kristus. Seperti seekor Raja Wali. Amin, saudaraku. Itu yang harus kita pahami. Poin yang ketiga. Orang yang hatinya naik akan membongkar karakter lamanya. Dari kenaikan Kristus ini, kita akan mendapatkan bahwa orang yang hatinya naik bersama dengan kenaikan Kristus ini ke surga, dia akan bongkar karakter lamanya. Efesus 4 ayat 22-24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Saudaraku, kenaikan Kristus tidak mungkin dialami kalau kita tidak mengalami kematian manusia lama kita. Tapi masalahnya banyak orang ingin masuk surga tapi tidak ingin membongkar dirinya. Natural lah kau hidup, tidak usah dibuat-buat. Apa adanya, mengalir bersama dengan Roh Kudus. Hiduplah kudus. Jalan, nanti kejeglong di mana, jatuh di mana, kamu tahu. Dan perbaiki yang salah itu. Tapi kamu ketika memperbaiki, kita memperbaiki yang kita jatuh itu Bapak Ibu. Kita berubah jadi manusia baru lagi. Semakin baik, semakin sempurna. Itu yang harus kita mengerti. Coba kita buka 3a. Padahal saudara, Injil adalah operasi besar terhadap batin manusia. Injil itu alat untuk mengoperasi kita. Karena karakter lama kita itu seperti rumah tua yang berayap, saudara. Temboknya masih berdiri, tapi semua fondasinya pun buruk. Maka Tuhan datang bukan sekedar untuk mengecat hidupmu dan hidupku. Tapi Tuhan ingin membangun ulang hidup kita. Katakan amin. Manusia lama tidak bisa di make up, nggak bisa. Manusia lama harus dimatikan. Dan hidupkan manusia baru kita. Saudaraku, melalui kebangkitan Kristus ini, saya rindu kepada kita semua. Apapun karakter lama kita, kita yang tahu. Bagaimana mentalitas kita selama ini mungkin berpusat pada diri kita sendiri. Kalau kita pelayanan contohnya, karakter lama kita, apa untungnya bagiku? Itu pasti keluar dari mulut kita, apa untungnya bagiku? Aku dihargai atau tidak? Aku diperlakukan bagaimana di pelayanan? Tapi Kristus hidup untuk kehendak Bapa. Kita belajar dari karakter Kristus. Kenapa dia bisa? Aku pasti bisa. Kalau Kristus bisa, aku pasti bisa. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang bersama denganku untuk menuntunku, untuk bisa seperti Kristus. Karena Bapa tidak akan memberikan tugas kepadaku sesuatu yang tidak mungkin aku bisa lakukan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Maka kalau Bapa menyuruhku melakukan, kau harus sempurna seperti putraku. Berarti kita bisa. Saya ngomong ini supaya Bapak Ibu jangan punya mental block susah. Oh nggak bisa. Yesus bisa. Rehoboth Semarang bisa. Yesus dimampukan. Kita juga dimampukan. Tapi Kristus itu hidup untuk siapa, Pastor? Untuk kehendak Bapaknya. Lah sekarang kita itu hidup untuk siapa? Untuk kita atau untuk kehendak Bapa? Karakter lama kita hidup untuk kita sendiri. Makanya kemana-mana kita kebentur, saudaraku. Pelayanan pun kebentur. Kenapa? Karena rugi kita. Kalau melayani untuk kepentingan Bapa seperti Kristus lakukan, rugi. Sampai dia mati dipancang di kayu salib. Apa untungnya? Gak ada. Poin 3b. Orang yang sudah hatinya naik bersama Kristus tidak lagi menjadikan dirinya sebagai apa? Kok gak ada suaranya sih? Jadi apa? Artinya apa? Saya mau nulis apa? Pusat alam semesta itu gambar anak muda sekarang, pick me. Tahu pick me?
Semua tentang aku. Seakan-akan semua tentang aku. Rubah manusia lama itu tentang aku, tapi manusia baru tentang Yesus saja tidak memikirkan tentang dirinya, tentang Bapaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu apa yang menjadi manusia lamamu. Mungkin karakter-karakter duniawi. Ayo bongkar semuanya. Karena seseorang tidak akan pernah bisa sampai serupa dengan Kristus kalau engkau tidak berjuang untuk membongkar hidupmu dari hal-hal kecil yang kelihatannya hari-hari hidup semua orang lakukan. Ya gak apa-apa lah pastor, wajar aku lakukan. Gak bisa. Kau dan saya harus mati tiap hari. Katakan bersama, 1, 2, 3. Mati, 3C tampilin. Ketika Kristus memanggil seseorang, Ia memanggilnya untuk come to me. Dan kau harus mati tiap saat. Artinya apa? Mati manusia lamamu. Dan kau harus hidupkan aku tiap saat. Tanpa itu, percuma kenaikan Kristus gak ada gunanya dalam hidup kita. Maka sekali lagi, kita harus berani menolak kekristenan yang murah. Yang hanya ingin keselamatan tanpa pertobatan total. 3D tampilkan. Stephen Lim berkata, seorang manusia yang kenal hati Allahnya pasti berani mati untuk bisa bersama Allahnya. Katakan amin. Kok masih lemas Bapak Ibu? Ya, seorang manusia yang kenal hati Bapaknya pasti berani mati untuk bisa bersama Bapaknya suatu hari nanti. Itu tidak akan pernah dipahami oleh manusia kalau pola pikirnya masih tanah. Nangkap sampai di sini? Ini Kristen kelas tinggi. Kristen kelas tinggi, pemikirannya bukan tanah lagi tapi langit. Pokoknya aku bisa, ini Yesus lakukan toh. Dia kenal hati Bapaknya, maka dia berani mati untuk dia tetap bisa bersama dengan Bapaknya. Itu yang gak dipahami banyak orang zaman itu. Saudaraku, seharusnya ini momentum hari ini. Mengingatkan untuk aku harus membongkar total karakter manusia lamaku dalam diriku. Saya gak tahu apa yang menjadi karakter manusia lamamu, kita yang tahu. Pribadi lepas pribadi. Karena kau dan saya tidak hanya untuk dipanggil untuk di gereja, pelayanan, tampil tiap minggu. Tapi kau dan saya di sini, di tempat ini, di Rehoboth Semarang, kau ditempatkan di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tapi satu hal yang Tuhan mau katakan. Milikilah karakter anakku. Amin, saudaraku. Milikilah karakter anakku yang tunggal itu. Maka kau akan bersama denganku suatu hari nanti. Tanpa itu kau tidak akan pernah bersama denganku. 3E tampilkan. Sebab tujuan akhir kekristenan itu bukan sekedar masuk surga. Tetapi memiliki karakter yang layak menjadi penghuni surga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika saya menulis ini Bapak Ibu, saya mencoba merenung. Aku layak enggak ya Tuhan di titik ini? Makanya kelasmu itu yang benar Bapak Ibu. Kayak hari Rebu kemarin saya sempat ngomong di sini ibadah suara kebenaran. Kelas orang yang metanoia, kelas orang yang cinta Tuhan, kelas orang yang mengasihi Tuhan itu paling kecil ke gereja dia. Paling kecil, paling lembut, paling dasar dia datang gereja. Sorry ya, saya ngomong ini apa adanya. Itu hal paling kecil. Dia pasti berdoa. Dia pasti baca firman. Loh, itu dasar kok. Halo, setuju Bapak Ibu? Itu dasar. Itu dasar. Udah gak usah ngomong korban nyawa, korban nanti dulu. Dasar the basic things untuk Anda menunjukkan
I love you, Elohim Yahweh. I love you, Jesus Christ. Simple. Kamu punya waktu berdoa nggak sama dia? Karena saya mencintai Bu Lisi, dulu waktu pacaran mesti tak telepon, betul? Ada yang pacaran nggak telepon-teleponan jarak jauh? Cuman diem-dieman terus menikah, kan nggak ada kan? Halo? Nggak ada, pasti ada hubungan, ada bicara, ada sesuatu komunikasi yang membuat kami rindu. Ingin. Kalau Anda mencintai Tuhan, pasti yang pertama. Ke gereja itu bukan hal yang seharusnya jadi masalah. Berdoa itu bukan sesuatu yang berat. Baca firman itu bukan sesuatu hukuman. Tapi sesuatu yang ku nikmati karena ini me time-ku sama dia. Saya rindu Bapak Ibu. Karakter kita ini layak gak jadi penghuni surga? Belum tentu loh. Berapa banyak pendeta pengkhotbah yang masih belum punya waktu sama bapaknya? Banyak. Loh pastor ngomong begitu kenapa? Dulu saya gak punya. Saya khotbah, tapi saya gak punya hubungan sama bapak. Yang penting fasih saya berbicara. Maka hari ini dari kenaikan Kristus ini, apa karakter lama yang mau dipahat seperti sebuah batu besar yang dipahat, dipukul, dihancurkan, yang ditatah di mana titik-titik yang memang harus dihancurkan untuk muncul sebuah karya indah, yaitu hidupmu dan hidupku. Berikan ke Tuhan, berikan proses itu. Karena semuanya itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menghancurkan manusia lama kita dan menampilkan indahnya Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya rindu kita semua sampai di titik ini. Poin yang keempat tampilkan. Orang yang hatinya sudah naik akan hidup untuk kekekalan. Dia sadar kewargaanku bukan di bumi ini. Aku warga surga. Dan orang yang hatinya sudah mulai naik, dia akan hidup dengan kesadaran kekekalan. Saya pernah ajarkan di sini di ibadah suara kebenaran. Kesadaran dan metanoia itu beda. Aku sadar aku salah. Aku sadar aku berdosa. Aku sadar, tapi besok diulang lagi. Itu berarti masih di kesadaran. Aku tahu nyontek gak boleh. Tapi kepepet aku harus nyontek daripada aku gagal. Nyontek lagi. Besok gitu lagi. Tapi dia tahu dia salah. Ini namanya kesadaran. Tapi orang kalau metanoia, bertobat, dia tahu dia salah. Dia kenakan pikiran ilahi, dia minta ampun, dia kenakan kodrat ilahi, dia berjuang untuk shaping dirinya. Dia tidak ulangi lagi. Orang yang hatinya sudah naik, dia akan hidup di dalam kesadaran kekekalan. Artinya apa? 24 jam dia sadar. Fully attention bahwa aku hidup di hadapan wajah Allah. Amin. Kalau kamu tahu begitu, kamu akan takut hidup jahat. Kamu akan takut hidup munafik. Dia hidup segala hal untuk kekekalan. Ingat, hidup kita di bumi singkat, saudaraku. Besok minggu ibadah hari minggu. Siapa yang yakin pasti Anda masih hidup besok minggu? Lu kok gak ada berani angkat tangan? Halo? Tak ulang sekali lagi, bahasa saya mungkin kurang jelas. Besok minggu kita ada ibadah Sunday service, ya kan? Kita belajar Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Minggu keempat, seri pengajaran eksposisi. Siapa yang yakin Anda masih hidup dan bisa dengerin besok minggu, angkat tangan. Yakin? Pasti. Pasti hidup. Ini masih hari apa sih? Kamis, berarti masih ada Jumat, Sabtu. Yakin bisa ngelewati 2 hari, angkat tanganmu. Lu kok kayaknya wani? Kenapa? Berarti Anda sendiri percaya bahwa hidupmu dan hidupku seperti telur di ujung tanduk, setuju?
Setuju? Kok masih main-main dengan hidup? Kok masih pakai manusia lama terus? Kok masih jahat? Kok masih cemburu, iri? Tetanggamu lebih maju kok kamu masih ada nada-nada gak terima? Kenapa kau masih cinta uang? Kalau besok pagi kau dipanggil Tuhan, uangmu bisa menghidupkanmu. Kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih aku waktu 1 hari lagi. Ini semua uangku ku berikan. Please kasih aku waktu. Bisa uangmu menyelamatkanmu? Gak bisa. Maka kesempatan hari ini, ketika kita diingatkan melalui kenaikan Tuhan Yesus, hiduplah untuk kekekalan, saudaraku. Gak perlu worry, khawatir dengan apapun. Kekhawatiran sehari untuk sehari, masalah sehari untuk sehari cukup. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Pulang gak usah khawatir-khawatir lagi, amin. Gak usah minum obat tidur, gak bisa tidur. Halo? Kok diam aja sih? Udah, tenang aja. Katakan kepada Tuhan, ini aku, ini hidupku. Ku serahkan semua ke dalam. Tidurlah nyenyak. Itu yang saya lakukan tiap malam. Saya nikmati spray yang halus itu. Kaki saya mulai kena AC yang dingin itu. Kemudian saya cuma ngomong, istri saya tahu nih. Mesti saya gerakkan kaki saya sambil saya ngomong. Setelah doa ya, mau tidur melem, tutup mata. Itu saya bilang, Pak, makasih ya hari ini. Hidupku di tanganmu. Thank you Pak. Bubuk saya. Langsung. Besok pagi wis tangi wis seger. Coba. Bapak Ibu, hari ini Anda ngomong, cuma tidur. Loh, ada orang yang gak bisa tidur loh. Gak bisa tidur. Sampai geblak gak bisa tidur. Maka kalau suamimu tidur ngorok jangan dimarah-marahin. Bersyukur. Amin. Ya tidur terus loh. Untung kalau suamimu gak bisa tidur susah. Dengar baik-baik. Hiduplah untuk kekekalan. Jangan terikat dengan apapun lagi selain Tuhan. Satu pun tidak boleh ada yang mengikat. Termasuk istrimu, termasuk suamimu, termasuk anakmu, termasuk karirmu, termasuk kerjaanmu, termasuk apapun. Maka heran saya kalau ada orang, saya gak ke gereja ya, saya mau buka toko dulu. Saya bingung. Ya ke gereja dulu, buka toko nanti. Amin. Halo, amin. Kamu aja gak berani bayar harga dengan begitu. Tuhan kadang semua mau berkata, kamu naik, aku udah naik, kamu naik. Hatimu dulu ke saya. Gak bisa Pak buka toko. Buka toko cuanmu berapa sih? Kamu tinggal gereja berapa jam sih di gereja? 3 jam misalnya. 3 jam itu kamu cuan berapa? Tuhan gak bisa gantiin 3 jammu itu. Dengar saudaraku, prioritaskan dia. Dia akan tandai hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ngomong begini, kamu diajarin hidup untuk kekekalan, hidup di wajah Allah. Tapi kamu masih terikat seperti Lot, terikat dengan banyak hal. Terus mau apa? Ayo pindahkan hatimu ke surga. Gak bisa. Malaikat ngomong, go lari, gak usah nengok ke belakang, lari aja. Istri Lot masih terikat dengan banyak hal. Mati dia jadi tiang garam. Seharusnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menghancurkan ikatan hati orang percaya kepada apapun di dunia ini selain Tuhan. Sebab ketika Kristus dimuliakan di surga, kita sadar bahwa bumi bukan tujuan akhir kita. Salib membuat kita mati kepada dosa, tetapi kenaikan Kristus membuat kita sadar diri. Sehingga kita harusnya sudah mulai kehilangan selera dunia kita. Dan kita mulai belajar untuk memiliki selera kekekalan lebih. Saudaraku, orang yang mengerti makna kenaikan Tuhan tidak lagi mengejar hormat manusia, kenikmatan hidup, tidak lagi mengejar apapun tentang dunia ini.
selain hormat Bapa dan pelukan Bapa yang dia kejar. Saya rindu Bapak Ibu, kau dan saya harus sampai patah hati dengan dunia ini. Maka berterima kasihlah sama Tuhan kalau hari ini kau dan saya terbentur dengan banyak masalah hidup. Terbentur dengan persoalan-persoalan yang itu akan membuat kau dan saya gak ada jalan keluar selain ke Tuhan. Dan dari keadaan-keadaan begitu kita bisa berkata, aku patah hati dengan dunia ini. Aku hanya bisa mencari Tuhanku. Karena kalau kita masih utuh mencintai dunia terus, kita akan terbuang suatu hari nanti. Maka sekali lagi saudaraku, kenakan kesadaranmu untuk mencintai Bapamu. Hiduplah dengan kesadaran logikmu jelas. Kau dan saya diberi hikmat sama Tuhan untuk bertuhan dengan akal kita. Hiduplah terus di wajah Allah. Kamu mau gini, gimana nanti? Ini kalau orang begini, hidup di wajah Allah. Itu bos-bos perusahaan gak usah pasang CCTV. Setuju gak? Karena stafnya hidup di depan wajah Allah. Dia tanggung jawab, dia takut akan Tuhan. Kristen itu harusnya di titik itu, saudara. Poin 4a tampilkan. Jika seseorang hidup hanya untuk dunia ini, ia akan kehilangan keduanya. Hilang dunia, hilang kekalmu sama Tuhan. Tapi jika ia hidup untuk dunia kekal, ia justru akan dapat menjalani bumi dengan benar. Bapak Ibu paham dengan kalimat ini? Paham. Ini tampilkan poin 4b. Inilah rahasia kehidupan orang percaya mula-mula. Gereja mula-mula itu mereka tidak takut kehilangan dunia. Bahkan nyawa pun, didor pun dia tidak takut. Kenapa? Karena hati mereka sudah terlebih dahulu pindah ke surga. Tapi tambah lama kekristenan degradasi turun. Bukan untuk dia, malah untukku. Semakin bertuhan, semakin getol pelayanan, semakin untukku. Semakin aku kaya, semakin diberkati, semakin sehat, semakin lolos semua dari masalah, semakin aku. Heran saya. Itu gereja sekarang begitu banyak aku. Loh, aku untuk dia seharusnya. Setuju gak Bapak Ibu? Kenaikan Tuhan Yesus itu mau mengatakan apa? Lihatlah hidupku. Aku habis untuk Bapakku. Bapakku memuliakan aku. Kamu habis untuk Bapakku juga. Kamu juga dimuliakan. Seperti aku dimuliakan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi harusnya ke gereja, ikut pengajaran di gereja. Bukan semakin aku besar. Enggak loh. Pakai logik. Pakai hikmat Allah. Semakin orang bertuhan dengan benar, semakin baca firman, Anda semakin sadar. Semakin Anda tidak berani meminta apapun, tidak berani menuntut apapun. Kenapa? Kristus tidak melakukan itu. Aku juga gak boleh melakukan itu. Tapi Kristen hari ini tambah besar akunya. Loh, kamu itu untuk menyangkal diri ikut Kristus. Loh kok kamu malah semakin menamakan dirimu. Loh itu sudah sesuatu yang itu kontras dengan ajaran Kristus. Yesus minta sesuatu, dia minta sekali saja. Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu sekali aja dia minta itu. Tapi itu pun tidak ditutup dengan begitu. Ditutupnya dengan, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendak. Kristen hari ini enggak. Enggak dijawab doa. Doa apa? Puasa. Hajar harus dikasih. Itu sudah bukan ajaran Kristus. Kristus tidak mengajarkan itu. Maka sekali lagi saudaraku, hiduplah benar. Satu poin lagi, poin 5. Hiduplah selaras dengan kehendak Bapa. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Amin saudaraku. Poin 5a. Yesus itu menjadi teladan tertinggi. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ini level tertinggi spiritualitas seorang manusia. Tandanya apa? Aku tidak hidup dari mimpiku sendiri.
Wow, ini yang harus kita pahami. Maka dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sudah seharusnya menghancurkan pusat kehidupan lama kita, saudaraku. Bukan tentang aku lagi, tapi tentang Dia. 5B tampilkan. Banyak orang masih memakai Tuhan untuk mewujudkan cita-citanya. Padahal murid Kristus yang sejati justru, apa saudaraku? Rela kehilangan semua. Garis bawah ini. Kehilangan semua. Bawaku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Lagi yuk, sekali lagi. Bawa aku ke sana. Kemana? Ke langit baru, bumi baru. Ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Katakan, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan. 5B tampilkan tadi, yang 5B. Banyak orang masih pakai Tuhan untuk wujudin cita-citanya. Kayak tadi saya ngomong, orang berdoa minta punya pekerjaan, dikasih dia pekerjaan. Punya pekerjaan, dia berdoa lagi, minta diberkati, dilariskan pekerjaan. Dilarisin pekerjaannya. Habis laris pekerjaannya, dia lupa sama Tuhannya. Coba. Itu contoh orang yang dia masih pakai Tuhan untuk wujudin cita-citanya. Coba loh saudaraku, ini kekristenan kita hari ini. Padahal murid Kristus yang sejati justru rela kehilangan semua. Everything di tangannya, dia berani hilang. Semua ambisi pribadinya hilang. Demi apa? Menemukan apa yang Bapak mau dalam hidupku. Ini kelas tinggi. Tampilkan yang kecil. Kenaikan Kristus adalah deklarasi bahwa hidup orang percaya seharusnya tidak lagi berpusat pada bumi. Bumi itu bisa diri kita juga. Tapi pada kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengasihi jiwamu. Saya mau ajak dari setiap khotbah-khotbah yang saya sampaikan sebetulnya satu. Hormati Bapakmu yang benar. Amin. Hormati dia dengan pantas. Jangan ada sesuatu hal apapun itu tadi yang saya ngomong. Pasanganmu, anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Itu menggeser tahta Allah dalam hidup. Gak boleh. Gak boleh. Karena percuma apa yang dilakukan Kristus akan sia-sia. Apa yang diinisiatifkan Bapa atas hidupmu dan dieksekusi oleh Kristus dalam hidup kita sampai dia mati di kayu salib. Sampai dia bangkit, naik ke surga dan dicurahkan Roh Kudus bersama dengan kita. Semuanya kita padamkan. Percuma. Maka sekali lagi saudaraku. Hidupmu bukan tentang apa yang kau capai. Tetapi apakah hidup kita ini sekarang ini menyenangkan bagi Tuhan. Dan Tuhan senang gak dengan. Atau Tuhan bisa berkata kau layak di hadapanku. Itu kenaikan Kristus harus sampai di titik itu. Saya rindu melalui kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Hiduplah benar. Hormati dia. Firman Tuhan sendiri berkata Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan mau ngomong begini, cari aku dulu nak. Aku duluan, utamakan aku. Everything in your life, utamakan aku. Seperti Yesus utamakan Bapaknya. Dia punya keinginan dimatikan Bapaknya dulu.
Kalau Anda masih belum bisa bertarung dengan itu, bangun hubungan lebih kuat sama Tuhan. Supaya Anda berani melangkah di titik itu. Sampai kau bisa berkata, Tuhan dulu. Senggol kiri kanannya, Tuhan dulu. Ayo senggol kiri kanannya, Tuhan dulu. Tuhan dulu. Loh kok gak ada suaranya ya tapi ya? Gak berani ngomong Tuhan dulu. Senggol sekali lagi, siapa yang dengar suaranya? Tuhan dulu, kiri kanan. Nah ngono. Saya rindu Bapak Ibu kenaikan Tuhan Yesus kali ini 2026 kita peringati ini. Kita ada perubahan hidup. Hati kita mulai kita pindahkan ke surga. Karakter lama, ambisi lama, cita-cita lama. Semua dipangkas. Benahi, kasih ke Tuhan hati kita. Siapa yang mau berjuang dengan saya? Angkat tangan. Berikan tepuk tanganmu, yuk bagai berdiri. Bagai berdiri saudara. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.